Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri jika kamu adalah cinta abadinya mantan. Jadi tidak perlu mencari tahu ya bagaimana perasaan mantan kepada kita. Kan ada tuh orang yang sibuk tanya sana, tanya sini, tanya ke sahabat, teman, tetangganya mantan. Kira-kira mantan masih kepikiran kita apa tidak? Ya, jawaban mereka macam-macam ya. Ada yang menyenangkan, tetapi ada juga yang mengecewakan ya. Nah, sebenarnya daripada kita tanya ke orang-orang itu, kita cukup melihat, mengingat bagaimana cara kita dulu saat bertemu dengan mantan. Itu adalah kunci di mana kita akan menjadi cinta abadi bagi mantan, cinta yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Cirinya yang pertama, saat kita bertemu dengan mantan, saat mantan belum jadi siapa-siapa, atau mantan bukan siapa-siapa, mantan tidak punya apa-apa. Ya, semuanya masih tergantung kepada orang tuanya. Mantan sedang kuliah, belum bekerja, tidak punya pendapatan. Kita ketemu mantan belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya. Setelah mantan sukses, banyak orang yang mau dengan mantan. Tapi ketika mantan belum jadi siapa-siapa, yang mau serius dengan mantan cuman kita. Ya. Yang lain mungkin ada saja yang mendekati mantan, tapi tujuannya bukan serius. Senang-senang saja. Tapi kan kita betul-betul serius. Dan mantan tahu persis itu. Kita bertemu dengan mantan saat mantan belum jadi siapa-siapa. Yang kedua, kita menemukan mantan saat mantan berada pada keadaan yang paling susah dalam hidupnya. Mantan berada pada titik terendah dalam kehidupannya saat kita menemukan dia. Ya, apakah saat itu dia sedang menganggur, baru berhenti kerja, atau mantan baru dikhianati oleh mantannya. Ya, jadi dia pernah mencintai seseorang dan saat itu dia sedang terpuruk. Dia baru saja merasakan betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang begitu dia cintai. Dan kita menemukan dia. Kita mendampingi dia. Kita menuntun dia untuk bisa bangkit kembali. Dan pertanyaannya lagi, siapa yang mau menemani mantan saat dia berada dalam keadaan yang paling susah? Di mana keluarganya? Ya, misal mantan ini di perantauan sedang kuliah. Dia baru dikhianati oleh orang yang amat sangat dia cintai. Di mana keluarganya? Orang tuanya paling datang sesekali, paling ya telepon setiap hari. Tapi orang yang setiap hari ada untuk dia adalah kita. Namanya orang yang baru dikhianati. Ya. Mungkin saat itu mantan sering sakit-sakitan. Di mana orang tuanya? Di mana keluarganya? Di mana adik-adiknya? Kita yang menemani dia saat dia sakit, ngantar dia ke dokter, nyarikan obat, nyarikan makan, menyuapkan makanan, kita yang ada di sisi dia setiap hari. Mana tuh
orang ketiga yang merebut mantan dari kita. Saat mantan sedang terpuruk, dia di mana? Tidak ada orang mau mendekati orang yang sedang susah. Ya, orang mau mendekati orang yang sudah sukses. Kalau susah, semua orang menjauh. Ya. Itu yang kedua, kita menemukan mantan dalam keadaan yang terberat dalam kehidupan mantan. Cirinya yang ketiga. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh. Cirinya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, cirinya kita adalah orang yang siap mengorbankan segalanya untuk dia. Ya, kita selalu siap untuk mengorbankan segalanya untuk dia. Karena kita mencintainya. Mencintai karena dia. Bukan karena pekerjaannya. Bukan karena dia anak siapa. Bukan. Kita betul-betul mencintai dia. Karena itu kita selalu sanggup untuk berkorban untuk dia. Kita tidak peduli dia tidak punya apa-apa. Kita juga tidak peduli dia sedang terpuruk, ya. Kita mencintainya. Karena itu kita berusaha yang terbaik agar dia bisa bangkit kembali dan yang lebih penting itu agar dia bisa bahagia. Sayang, dia melupakan segala kebaikan yang sudah kita berikan saat ini. Tapi ketika dia bersama dengan pasangan barunya, justru itu yang akan membuat dia selalu teringat kepada kita. Ya, yang namanya hidup manusia itu selalu bergerak seperti roda, berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Siklus hidup manusia, ya, oke lah mantan sekarang sedang di atas, tapi kan dia pernah di bawah. Suatu saat nanti dia akan kembali ke bawah. Saat mantan, ya, tidak punya apa-apa, pasangan barunya pada saat ini pasti akan pergi dari dia. Dan dia akan teringat bahwa kita tidak pernah pergi dari sisi dia saat dia tidak punya apa-apa. Saat mantan terpuruk tuh, siapa yang mau mendampingi dia? Keluarga. Keluarganya sudah punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Adiknya sudah punya keluarga. Siapa yang mau membantu dia? Semuanya akan menghindar. Ya, mungkin ngasih bantuan kecil-kecil lah. Mantan butuh bantuan modal ya. 100 juta, adiknya mungkin bantu 500.000, mungkin begitu. Semuanya cari aman, ya. Kalau orang sedang tidak punya apa-apa. Kita nih kalau kaya, semua orang ngaku saudara. Jangankan yang saudara, enggak saudara pun, tidak kenal pun ngaku saudara. Kalau kita sedang kaya, kalau kita sedang terpuruk, yang saudara saja menjauh. Ya, nah itu, di situ dia akan teringat kepada kita. Betapa tulusnya cinta kita yang siap mendampingi dia, selalu ada di sisi dia saat dia terpuruk. Sekarang pasangan barunya mau tidak berkorban segalanya untuk dia? Saya yakin tidak. Ya. Karena apa? Karena pasangan baru mantan menemukan mantan sudah sukses. Beda dengan kita, menemukan dia sedang tidak punya apa-apa, sedang terpuruk. Kita support, kita bantu, kita berikan segala yang bisa kita berikan. Pasangan barunya ini melihat mantan ini sudah jadi aja nih, sudah kaya. Ketika mantan terpuruk, apa dia mau memberikan bantuannya? Tidak akan mau. Dia akan menjadi orang yang pertama kali pergi. Dia tidak akan pernah mau berkorban. Karena yang dia cari bukan cinta.
Yang dia cintai hartanya mantan. Begitu. Nah, kalau 3 ciri kita menemukan mantan dalam keadaan mantan belum jadi siapa-siapa, mantan terpuruk, ya, dan kita selalu siap berkorban untuk mantan, maka selamanya mantan akan selalu teringat kepada kita. Semakin hari, dia akan semakin menyadari bahwa cinta yang paling tulus yang pernah dia dapatkan adalah cinta yang pernah kita berikan. Nah, tapi kalau mencintai tidak bersama kan tidak asik ya. Kita pengennya mencintai dan bersama, kan begitu. Orang akan mengatakan, buat apa cinta abadi tapi kalau tidak bersama? Nah, sekarang caranya bagaimana? Agar bersama, tidak hanya menjadi cinta abadi, hanya energi, tetapi selalu terpisah dan jauh. Maka kuncinya balik lagi, terus berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya. Ya, karena kalaupun mantan bukan ditakdirkan berjodoh dengan kita, tidak berjodoh, takdirnya begitu. Takdir bisa berubah dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Karena itu, agar cinta itu tidak hanya di dalam hati, tetapi menjadi berjodoh, teruskan berdoa. Insya Allah, mantan akan kembali, mantan akan berjodoh lagi, tidak hanya berjodoh setahun 2 tahun, berjodoh selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.